2022 ya. Seperti biasa setiap hari jam 17.15 kita kedatangan Al-Ustadz dari Kemenak Kota Parang Sidempuan. Kita perkenalkan dulu Bapak siapa ini? Lahuddin Siregar. Ada Bapak Lahuddin Siregar. Dan untuk kali ini Bapak Lahuddin Siregar membawakan tema Keberkahan Ramadan. keberkahan Ramadan. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa membawakan tema keberkahan Ramadan? Ya, karena di bulan Ramadan inilah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman sebagai seorang muslim, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itulah jalan petunjuk bagi seorang muslim ataupun muslimah. Ya, itu tanggapannya. Iya. Mungkin rekan Raul sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan ceramah dari Bapak Lahuddin Siregar. Baik, kita langsung dengarkan saja dari Bapak. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua berupa keberkahan yang tiada terhingga banyaknya. Salah satunya adalah keberkahan di bulan Ramadan. Kenapa dikatakan di bulan Ramadan bulan yang penuh berkah? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan berupa kitab suci kita, yaitu Al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan jugalah di awal-awalnya disebut dengan awaluha rahmah. Bulan Ramadan itu di pertama-tamanya adalah rahmah. Wa ausatuha maghfiratun, dan di pertengahannya adalah merupakan ampunan. Wa akhiruha itqum minan nar, dan di penghujung bulan Ramadan itu adalah itqum minan nar, terlepas dari neraka. Kemudian sembari daripada itu salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kepada kita semuanya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, adalah orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa berzikir mengingat pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan Raw FM, hafazahullah, semoga Allah senantiasa memeliharanya. Kemudian kepada karyawan-karyawati Raw FM. Kemudian juga yang saya hormati kepada para alim ulama semua dimanapun berada, kepada para tuan-tuan guru, kepada asatiz dan asatizah, kepada muallimin dan muallimat, umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita semuanya berada. Semoga dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini kita akan menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, kita bersama mengetahui bahwa kewajiban berpuasa adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Selama belum ada ujur ataupun tidak ada ujur seperti musafir ataupun sakit ataupun ujur karena tua, diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kewajiban berpuasa ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an, yang firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi insan-insan yang bertakwa. Intisari ataupun tujuan daripada
melaksanakan ibadah puasa adalah untuk menjadikan manusia-manusia yang bertakwa, yaitu menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa itu adalah mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman takwa itu sangat simpel, yaitu kerjakanlah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan seluruh larangan-larangannya. Karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, salah satunya adalah di bulan yang berkah ini yaitu menjalankan ataupun mengerjakan ibadah puasa dan tinggalkanlah seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah janganlah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Pendengar Raw FM yang berbahagia, seperti yang telah saya singgung tadi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Kenapa disebut bulan Al-Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan? Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dulunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ma ana biqari." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian Jibril alaihissalam bertanya lagi, "Iqra, bacalah Al-Quran, bacalah." Maka Nabi kita menjawab, "Ma ana biqari," sampai 3 kali. Maka di saat 17 Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Apa gunanya diturunkan Allah Al-Quran itu? Itu adalah merupakan pedoman bagi kita seorang muslim ataupun petunjuk bagi sekalian manusia. Kenapa dikatakan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Karena di dalam Al-Quran itulah kemaslahatan hidup seorang umat manusia, kemaslahatan seorang manusia. Karena di Al-Quran itulah jalan yang akan kita gapai untuk menunjukkan ataupun menjadikan diri kita bisa menapaki titian Shiratal Mustaqim. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jenis-jenis orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ada 3. Yang pertama adalah saumul qalbi, puasanya hati. Kemudian saumus syam, saumul lisan, puasanya lidah. Kemudian yang ketiga adalah saumul baton, puasanya perut. Ini ada 3 jenis ataupun 3 golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama seperti dikatakan tadi adalah saumul qalbi, puasanya hati. Artinya ketika dia melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia menjaga hatinya agar di hatinya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki ataupun merasa sombong ataupun merasa yang paling pintar, yang paling kaya, yang paling bermanfaat, yang paling berguna. Artinya semuanya itu dihilangkannya dari hatinya. Inilah yang dimaksud dengan puasa qalbu. Artinya hatinya puasa, tidak dijadikan hatinya itu tempat berlabuhnya rasa iri ataupun rasa dengki. Kemudian yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, syamul lisan, puasa lidahnya, puasa mulutnya. Artinya mulutnya itu senantiasa digunakan kepada hal-hal yang baik. Seperti contohnya selalu mentadarus Al-Quran. Dia sempatkan dirinya ataupun dirinya itu untuk membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran, bukan di ujung-ujung waktunya ataupun di sisa-sisa waktunya, tapi dia sempatkan, dia luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Shaumul lisan, puasa lidahnya, puasa mulutnya. Artinya dia tidak menebar fitnah, tidak menggunjing, tidak mengadu domba ataupun tidak mencerca ataupun mencaci. Kemudian yang ketiga menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah saumul baton. Artinya puasa perutnya. Artinya puasanya perut di sini maknanya adalah dia tidak memasukkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perutnya. Di samping itu juga dia tidak terlalu banyak
menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan terlalu banyak dia menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut kepada perutnya, akibatnya jatuhlah nikmat Allah itu kepada hal-hal yang haram. Seperti di saat berbuka, sampai-sampai karena dia berbuka tinggal waktu maghrib. Makanya oleh karena itu kita jadikanlah puasa kita ini seperti puasanya orang-orang terdahulu, puasanya sahabat-sahabat Nabi kita dahulu, ataupun puasanya tuan-tuan guru kita terdahulu. Saudaraku pendengar Yarau FM, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar ataupun dahaga. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia tidak menjaga hatinya, tidak memelihara ucapannya, ataupun tidak menjaga perutnya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semuanya, mari kita perdalam tentang ilmu puasa. Semoga puasa kita tahun ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Ya, itu dia ya rekan Raw, jabaran dari keberkahan Ramadan. Jadi untuk rekan Raw yang mau bertanya atau ada pertanyaan dalam hatinya, bisa langsung ya di chat ke WhatsApp kita. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kepada kita semuanya, seluruh muslim dan muslimah, kita galilah ilmu tentang Ramadan. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu adalah penuh rahmah? Karena kita mengetahui berdasarkan keterangan dari para ulama-ulama kita terdahulu ataupun hadis Nabi kita, Ramadan awaluha rahmah. Yang disebut bahwa Ramadan itu di 10 pertama, di hari pertama sampai ke 10 itu adalah rahmat. Kita tahu bahwa rahmat itu adalah di saat kita seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi hari pertama bulan puasa itu sampai ke 10 itulah Ar-Rahman, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita semuanya. Kemudian di pertengahannya 11 sampai 20 itu adalah maghfirah, itu adalah ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa, tentu dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari yang ke-11 sampai yang ke-20 itu adalah bulan ataupun hari-hari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di hari yang ke-21 sampai ke-29 atau ke-30 Ramadan, itulah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala melepaskan seorang hambanya dari pedihnya api neraka. Oleh karena itu, maka inilah makna, sebagian makna bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana pahala amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu saya akan langsung memberikan balasan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa saja yang dikehendakinya kepada hamba yang menjalankan ibadah puasa tersebut. Demikian Pak. Iya, itu dia ya rekan Raw, lanjutan dari materi dari keberkahan Ramadan. Ya. Dan sepertinya untuk rekan Raw yang mau bertanya, Ya, sudah silakan. kita bisa bacakan sekarang ya, atau Ya. sudah kita mulai? Iya, bisa Mbak. Oke. Yang pertama ada dari ini Pak, dari salah satu hamba Allah ya Pak. Ya. Dia mau bertanya, Ya. kalau seseorang yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi derajatnya, itu termasuk golongan orang-orang yang seperti apa? Kepada saudari atau saudara tadi? Saudari. Kepada saudari, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tur, ataupun kalau tidak salah dalam surah An-Najm, di sana diterangkan fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu merasa suci, merasa paling bersih,
Artinya kepada kita sebagai manusia, jangan ada di dalam hati kita merasa yang paling pandai, merasa paling tinggi, merasa paling terhormat. Kenapa? Kita mengingat bahwa sifat merasa paling rendah, paling berharga, paling tinggi derajatnya adalah sifat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, yaitu iblis laknatullah alaih. Kenapa disebutkan dengan sifat iblis? Karena Allah saja yang berfirman, yang berkata kepada iblis laknatullah alaih, menyuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan, tapi iblis aba wastakbar. Iblis enggan, wastakbar, menyombongkan diri. Oleh karena itu kepada kita semuanya sebagai insan yang dhaif, sebagai manusia-manusia yang lemah, janganlah kita merasa yang paling terhormat, paling berharga, paling terkaya. Tidak ada gunanya semuanya. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara, ta'awun, saling tolong menolong, alal birri, atas segala kebaikan, wa taqwa, dalam segala ketakwaan, wala ta'awan, dan janganlah saling tolong menolong, alal ithmi, atas berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Mungkin demikian kira-kira tanggapan kepada saudari yang ada di muka bumi, gitulah yang dibilang. Alamatnya pun tidak tahu. Iya, benar Pak. Ya. Dan terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan ya. Ya, semoga bisa menjawab semua pertanyaannya. Segala yang berlebihan itu tidak bagus ya tidak Pak. boleh merasa yang merasa paling kaya, itu semuanya tidak boleh. Iya. Rasul sendiri saja masih duduk bersama dengan para sahabat. Iya, benar Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada lagi nih Pak. Iya. Pertanyaannya ini dari salah satu pendengar setia kita juga. Iya. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru bangun tidur? Iya. Kepada saudari tadi, bolehkah bersahur di saat azan subuh telah dikumandangkan? Kalau azan subuhnya belum masuk, seperti kalau sudah masuk jangan lagi bersahur lagi, karena di situ udah waktu batas fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Artinya, makan dan minumlah kamu sampai jelas kepada kamu benang putih itu adalah fajar kadzib, ilal khaytil aswadi minal fajar, sampai kepada benang hitam, yaitu waktu fajar. Jadi waktu fajar, jika sudah azan telah dikumandangkan, itu sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu imsak, waktu diharamkannya untuk makan dan minum lagi. Jadi kepada saudari tadi, bila sudah dikumandangkan azan, tak usah lagi makan. Umpamanya udah tanggung, udah ada di mulut, yang di mulut itu cukup dibuang saja, dikasih sama kucing umpamanya gitu, biar jangan digolongkan kepada hamba-hamba yang mubazir terhadap nikmat Allah. Gitu mungkin tanggapan kepada saudari Berlian tadi. Iya, benar banget ya Al Ustadz. Dan untuk rekan Rau, masih diterima ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya dari saat bulan Ramadan ini. Ada dua penanya ya rekan Rau, dan sudah dijawab oleh Ustadz kita pada sore hari ini. Dan kita lanjut lagi untuk penanya berikutnya. Sudah ada yang bergabung. Iya. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Kak, saya hamba Allah. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana jika kita punya hutang puasa pada Ramadan tahun lalu dan belum digantikan pada saat bulan Ramadan tahun berikutnya? Kepada saudari tadi, umpama tahun yang lewat, masih ada yang tinggal puasanya, sudah masuk tahun ini puasa. Iya. Ya dikerjakanlah itu dulu, tahun yang ini semuanya keseluruhan, baru disegerakanlah mengganti puasa yang tertinggal di tahun yang lewat. Jadi ini adalah merupakan pelajaran kepada saudari dan kepada kita semuanya, bahwa jangan sekali-kali kita
untuk menyanyiakan ibadah puasa. Mungkin kalau perempuan mungkin ada karena halangan yang lainnya ya mungkin. Tapi kepada laki-laki, kepada saudara-saudara yang sudah dewasa, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa ini adalah bukti cinta kita kepada yang sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri langsung memberikan balasan puasa itu kepada seorang yang melaksanakan ibadah puasa. Salah satu contohnya adalah balasan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa secara baik dan benar adalah Allah sembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam lambung ataupun mah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan puasa ini. Kita rasakan, saya sendiri adalah orang yang penuh penyakit lambung, penyakit mah. Tapi alhamdulillah di bulan puasa ini Allah sembuhkan itu. Kenapa Allah sembuhkan? Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa makan dan minuman secara teratur. Ini adalah merupakan hikmah yang terbesar kepada kita semuanya. Oleh karena itu mari kita bergiat untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Seluruh yang diperintahkan Allah akan membawa maslahat kepada kita, dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan maslahat kepada kita. Iya, itu dia untuk yang bertanya tadi ya. Karena di bulan puasa ini banyak orang yang mengatakan merasa lebih sehat, Iya. ya. Karena lebih teratur saat makannya. Baik, kita lanjut lagi, ada penanya yang terakhir ya Pak Ustadz. Iya, Mbak. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jelaskan amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda pada bulan Ramadan ini. Terima kasih. Ya, kepada sang penanya tadi, amalan-amalan yang berlipat ganda sangat banyak di bulan Ramadan ini. Salah satu contohnya saja Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf saja Allah sudah berikan kepadanya 10 pahala, 10 kebaikan. Kita bayangkan, Al-Quran itu 6.660 ayat dikali 10, sudah berapa itu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Umpama di saat berbuka ataupun di saat sahur, kalau kita masih mempunyai kedua orang tua ataupun satu umpama ibu atau ayah yang ada, kita utamakan orang tua kita mengambil nasi dari mejikom dari tempat masak nasi itu, ataupun kita sendiri yang ngambil nasi tersebut, kita hidangkan ke piring orang tua kita. Itu lebih manfaat lagi, lebih berharga lagi. Ridha Allah kita ingat bersama. Keridhaan Allah itu sangat bergantung kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita suka kepada apa yang kita kerjakan, Allah lebih suka lagi kepada apa yang kita kerjakan. Kalau orang tua kita murka, tidak senang kepada apa yang kita kerjakan yang tidak baik, Allah juga tidak suka kepada apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh barakah ini, Allah lipat gandakan seluruh kebaikan-kebaikan kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Mungkin demikian tanggapan kepada saudari tadi. Kemudian kepada kita semuanya yang melaksanakan ibadah puasa, di penghujung acara ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan sugesti ataupun berupa nasihat kepada kita semuanya. Asyamu lisoimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisoimi perhatani. Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mendapatkan minimalnya 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun indal iftar. Dia akan merasa bahagia ketika menjelang puasa. Seorang yang puasa akan bahagia sekali. Mukanya kelihatan berseri-seri ketika hendak berbuka puasa. Kita lihat, bahkan seperti saya sendiri umpamanya, 10 menit lagi umpama waktu untuk berbuka, saya sudah duduk di depan tempat takjil itu, tempat hidangan nasi itu. Itu betapa bahagianya saya menyambut waktu untuk berbuka itu. Kemudian yang kedua ada lagi, kebahagiaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia, dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mukanya berseri-seri. Oleh karena itu, dan khusus satu lagi, Allah berikan jalan yang terbaik
salah satu pintu surga itu dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ketika masih hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa ini dan mengerjakan amalan-amalan wajib dan menambah dengan amalan-amalan sunnah, sehingga dengan melalui ibadah puasa ini, melalui bulan Ramadan ini, Allah masukkan kita ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu